Ye Qiu memotongnya seketika. Ular putih, apa kau gila? Apa kau tidak tahu ini dibuat langsung oleh Bai Yan untukku? Begitu nama Yan terucap, Xie Sun tiba-tiba terpaku di tempat. Sejak kapan dia begitu akrab dengan Bai Yan? Ye Qiu juga melakukan hal yang sama dengan memotong kain milik Mo Yu. Melihat kedua orang itu melamun seakan kepala mereka mau meledak, Ye Qiu tidak peduli lagi. Suku harimau bermasalah. Kita telah ditipu. Kemasi barang, kita pergi. Kita cari Bai Yan. Dengan meminjam sedikit kekuatan spiritual dari sisik pelindung hati yang tidak jelas asal-usulnya, ketiga hewan jantan itu berkemas semalaman dan diam-diam keluar dari suku. Mereka yang disiksa oleh teknik Zuyu berjuang keras menjaga kesadaran saat melangkah maju. Sementara itu, Nuo Ya bermimpi. Ia bermimpi tentang apa yang ia lakukan, terbongkar bahwa ketiga hewan jantan itu melarikan diri. Maka ia membunuh pemimpin suku harimau, Bai Yuan, dan menyerahkan suku itu kepada orang yang bertransaksi dengannya untuk kebangkitan kemampuan. Namun tak disangka, ketiga hewan jantan yang berhasil menemukan Bai Yan tidak mendapatkan pengampunan. Mereka menjadi hitam sepenuhnya dan menyiksa Nuo Ya sampai mati. Menyadari bahwa isi mimpi itu adalah kehidupan masa lalunya, dan karena Ye Qiu serta yang lain sudah pergi, Nuo Ya tidak bisa terus tinggal di suku harimau. Ia harus bersembunyi dari kematiannya sendiri. Sekuat apapun kekuatannya, ia pasti akan kembali untuk membalas dendam pada dirinya di masa lalu. Tanpa mengetahui apapun, Bai Yan tetap memasak seperti biasa. Namun saat Yao Ze pulang, Bai Yan melihat dari kejauhan bahwa ia memanggul sesuatu di bahunya. Saat Yao Ze mendekat dan terlihat jelas, gadis itu begitu ketakutan hingga jatuh dari bangku. Itu karena di bahu Yao Ze ada rubah merah api yang tampak tak bernyawa. Mata rubah itu tertutup rapat, tubuhnya penuh darah. Bagi Bai Yan, sosok itu sangat familiar. Itu Chen Ran. Bai Yan menahan napas. Bukankah dia membawa obat dan kembali ke ayahnya? Kenapa dia bisa terluka parah di suku elang? Ternyata Yao Ze yang sedang berpatroli secara tidak sengaja menemukan rubah api yang sekarat setelah dilempar ke tebing. Karena pada dasarnya baik hati, ia menyelamatkannya dan membawanya pulang. Melihat pupil mata Chen Ran yang mulai memudar menandakan kematian, Bai Yan tidak tega melihatnya mati. Maka ia menggunakan seluruh energi kemampuannya untuk menyembuhkan orang itu sedikit demi sedikit. Saat napas rubah kecil itu mulai stabil, pandangan Bai Yan menjadi gelap dan ia pingsan. Seketika Yao Ze hampir mati karena menyesal. Tidak seharusnya ia bertindak sendiri membawa pulang saingan cintanya dan membuat Yan menderita. Tak disangka keesokan harinya saat Bai Yan baru bangun, sebuah dada yang panas menabrak pelukannya. Chen Ran menerobos garis pertahanan Ling Che dengan paksa. Ujung matanya memerah, ia mengadu dengan menyedihkan pada Bai Yan. Kakak, mereka menindasku. Dua elang yang seolah membiarkan serigala masuk ke rumah hampir meledak karena marah. Rubah bau yang tidak tahu malu. Siapa yang menindasnya? Bai Yan juga bingung. Dari mana datangnya panggilan kakak? Tapi rubah kecil itu mencengkeram bahunya dengan erat, mencubitnya hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Cari Yan. Aku mau cari Yan. Dia hanya ingat nama Yan. Tapi sepertinya dia punya hal sangat penting untuk dikatakan. Rubah kecil itu memukul kepalanya sendiri dengan keras, mulutnya terus menggumamkan nama Yan. Yao Ze di sampingnya mengangguk pelan. Otaknya rusak. Dia tidak ingat apa-apa, hanya ingat mau cari Yan. Mendengar itu Bai Yan terpaku sejenak, lalu mengeraskan hatinya. Chen Ran, lepaskan aku. Mendengar itu, hati rubah kecil itu entah kenapa terasa sedih. Air matanya jatuh begitu saja. Kepala berbulunya dibenamkan di leher gadis itu dan tidak mau lepas. Bawa aku cari Yan. Gadis itu memejamkan mata. Sekali digigit ular, 10 tahun takut pada tali. Dia benar-benar tidak ingin berhubungan lagi dengan para mantan suaminya. Lepaskan. Tangan rubah kecil itu kaku,
lalu dengan sedih ia jongkok sambil memeluk lutut dan terisak pelan. Penampilannya yang menyedihkan membuat hati gadis itu luluh. Sistem, apa yang terjadi? Sistem mendeteksi bahwa Chen Ran menyegel kesadarannya secara paksa demi menyelamatkan nyawa, itulah yang menyebabkan kondisinya sekarang. Kemungkinan akan pulih seiring waktu. Bisa mengancam rubah kecil yang kuat, berarti suku elang menyembunyikan rahasia tertentu. Bai Yan memberi kode mata pada Yao Ze. Pria itu langsung paham, ia jongkok dan membujuk rubah itu. Aku tahu di mana Yan. Kau beritahu dulu kenapa kau mau mencarinya. Mendengar ini, emosi rubah kecil itu menjadi tenang. Ia memeras otak mengingat pesan untuk Ahfu. Ahfu baik. Ahfu bilang Chen Ran sangat kesakitan. Membuka mulut cukup lama, ia hanya bisa mengeluarkan satu kata. Bahaya. Mendengar itu alis gadis itu berkerut. Dia tidak pernah menyinggung siapapun di suku elang. Dari mana bahaya itu datang? Memikirkannya membuat rasa cemas melilit hatinya. Melihat itu, Ling Che memegang tangannya pelan, menyalurkan kekuatan tanpa suara. Sementara rubah kecil yang matanya bengkak sebesar bola basket maju memeluk kaki gadis itu dan bertingkah manja. Kakak, Bai Yan tidak bisa berkata-kata melihat rubah kecil yang sedikit-sedikit memeluk itu sambil menggertakkan gigi. Yao Ze menyuruh Ling Che mengantar orang itu kembali ke suku. Bagaimanapun, tinggal di sini tidak aman. Tapi rubah kecil itu tidak mau. Dia berguling-guling, menangis, dan membuat keributan. Ling Che memukul tengkuknya hingga pingsan lalu memanggulnya pergi. Sementara itu, ketiga hewan jantan tadi juga sudah sampai di suku elang. Mengetahui bahwa kakak pemimpin suku elang sudah disembuhkan, dan Chen Ran serta Bai Yan ada di suku elang, ketiga hewan jantan itu bergegas datang tanpa henti. Orang yang membawa mereka masuk ke suku menceritakan sepanjang jalan betapa dihormatinya Bai Yan di sana. Ketiga hewan jantan mendengarnya dengan hati teriris. Meskipun apa yang mereka lakukan bukan berasal dari hati nurani mereka sendiri, tapi luka sudah tertoreh. Bagaimanapun Bai Yan akan memperlakukan mereka, mereka sudah siap. Sampai di depan rumah batu gadis itu, ketiga hewan jantan merasakan ketakutan yang aneh dan tidak berani mendekat. Saat melihat Bai Yan dari jauh, suara elektronik terdengar silih berganti. Semuanya adalah notifikasi peningkatan tingkat kesukaan dari beberapa pria itu. Dan tingkat kesukaan Mo Yu juga mencapai batas maksimal. Melihat tiga kepala dengan warna berbeda, Yao Ze mengerutkan kening secara naluriah. Yan, apa kau kenal mereka? Gadis itu hanya berkata datar. Tidak kenal. Satu kalimat itu membuat hati ketiga hewan jantan sakit bersamaan. Xie Sun memanggil nama Yan dengan lirih. Melihat Mo Yu yang sehat dan lincah, Mo Yu menghela napas lega. Dia baik-baik saja, itu sudah cukup. Sementara Ye Qiu diam-diam merencanakan sesuatu. Saat ini Xiao Qing melompat keluar dari jendela, cakarnya menjinjing tiga anak serigala kecil. Dengan garang ia terbang ke arah Mo Yu. Melihat itu gadis itu kaget. Tapi detik berikutnya suara cemasnya tertahan di tenggorokan. Itu karena Mo Yu merasakan ikatan darah, secara naluriah menangkap ketiga makhluk kecil yang jatuh itu. Tiga anak serigala itu menatapnya sambil menyeringai. Seakan sudah janjian, mereka bertiga kencing serempak ke badan Mo Yu. Baru saja selesai kencing, selagi pria itu belum sadar, Xiao Qing buru-buru mengambil ketiga bocah itu dan lari. Terhadap hal ini, gadis itu memegang dahi tak berdaya. Jelas sekali Xiao Qing yang membuat ulah. Namun Mo Yu tidak peduli dengan bajunya yang basah. Itu adalah anak-anaknya. Yao Ze tidak memberi kesempatan Mo Yu untuk melihat lebih lama. Dengan suara keras ia menutup pintu halaman. Meninggalkan ketiga hewan jantan yang terpaku di luar pintu. Mo Yu sejak kecil diusir oleh suku serigala. Untungnya bisa hidup sampai sekarang, punya istri dan anak. Tapi rumah yang hangat itu dihancurkan oleh tangannya sendiri. Dia sangat ingin membunuh Nuoya. Tapi dia lebih membenci dirinya sendiri.
Dia bahkan curiga dirinya tidak tulus menyukai Bai Yan sehingga bisa terkena teknik Zuyu. Atau memang dia tidak pernah disayang dewa dan benar-benar pembawa sial. Mata Siesun memerah, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya Ye Qiu menghela napas panjang dan memutuskan. Kita tinggal dulu saja, buat sarang di samping rumah Bai Yan. Berharap ada kesempatan mendapatkan maaf dari gadis itu. Sementara di dalam rumah, Yao Ze memeluk pinggang Bai Yan dengan satu tangan, dagunya diletakkan di bahu gadis itu karena cemburu. Mendengar itu, pria itu secara tak terduga menyangkalnya. Itu hanya karena dia merasa rendah diri. Keempat saingan itu tidak ada yang tidak tampan. Dia merasa tidak sebanding dengan mereka. Bai Yan tertawa geli dan menusuk pipinya. Yao Ze sengaja menggembungkan pipi agar mudah ditusuk. Di antara keduanya, suasana intim mengalir di dalam rumah. Jakun pria itu bergerak. Dengan lembut namun tak terbantahkan ia menciumnya. Saat ini dia sangat ingin memilikinya. Maka detik berikutnya ia menggendong gadis itu dan melangkah lebar menuju kamar tidur. Sistem mengumumkan pembuahan berhasil, tapi masih hitung mundur 140 hari. Keduanya bermesraan setengah hari sampai tidak ada yang masak makan siang. Jadi saat gadis itu membuka mata dari kelelahannya, ia mendengar suara ketukan pintu. Yao Ze menyelimutinya lalu pergi membuka pintu. Halo, aku memanggang daging untuk Yan dan mengantarnya. Tolong berikan padanya, tidak perlu bilang ini dariku. Ternyata dia melihat cerobong asap rumah Bai Yan belum mengepul lewat tengah hari. Takut dia kelaparan jadi buru-buru mengantar makanan. Mencium bau yang belum hilang di dalam rumah, Mo Yu tahu apa yang terjadi. Tangannya yang memegang makanan mengerat. Yao Ze ingin menolak tapi mendengar lawan bicaranya berkata lagi. Aku juga menyiapkan makanan untukmu. Kau coba, kalau suka nanti malam aku antar lagi. Cintanya begitu panas namun rendah diri. Tapi sebagai saingan, Yao Ze tidak bisa berkata-kata. Apa maksud serigala mati ini? Bicaranya seolah dia menyiksa Yan dan tidak memberinya makan. Terima kasih atas niat baiknya. Aku tidak akan membiarkan Yan lapar. Mendengar itu Mo Yu merasa tidak enak untuk tinggal lebih lama. Dengan canggung ia berbalik pergi. Baru saja mengira mereka bisa makan dengan tenang, suara langkah kaki terdengar lagi di luar pintu. Rubah kecil dengan wajah kotor dan jalan terhuyung-huyung berlari masuk. Langsung menabrak masuk ke pelukan gadis itu. Kakak, kakak jangan buang aku. Ternyata entah bagaimana dia kabur dari tangan Ling Che dan lari kembali. Ketiga hewan jantan di luar halaman hampir mati karena marah. Sama-sama hewan jantan yang menyinggung Yan, kenapa rubah mati itu boleh memeluk Yan? Yao Ze dengan terampil menyingkirkan Chen Ran. Jangan sentuh dia. Saat itu rubah kecil menatap gadis itu dengan menyedihkan, berusaha minta pembelaan. Sudahlah Yao Ze, lepaskan dia dulu. Mendengar itu, kejutan di mata rubah kecil hampir tumpah. Dia tahu kakak sayang padanya. Tingkat kesukaan Chen Ran bertambah, umur bertambah 20 hari. Gadis itu menunjuk bangku kecil agar dia duduk. Rubah kecil itu patuh seperti anjing, langsung duduk tegak dengan rapi, menantikan instruksi gadis itu selanjutnya. Saat ini Ling Che terbang masuk ke rumah dengan wajah merah padam karena marah. Kau pintar sekali lari ya. Pantas saja dibilang rubah itu licik. Chen Ran bangun dengan pusing di udara. Bilang takut ketinggian? Lalu Ling Che yang polos benar-benar membawanya turun ke tanah, berniat memanggang daging untuknya. Tak disangka begitu menoleh Chen Ran sudah kabur. Begitu melihat Ling Che, rubah kecil langsung sembunyi di belakang gadis itu dan mengadu pelan. Kakak, dia menindasku. Ling Che yang memang sudah marah karena ditipu, mendengar itu langsung menyingsingkan lengan baju ingin memukul orang. Maka rubah kecil itu menarik ujung baju gadis itu dan menggoyangkannya. Kakak lihat dia, sikap tak tahu malunya semakin membuat Ling Che hampir muntah darah. Bai Yan merasa seperti sedang berada di taman kanak-kanak. Ada sesaat ia merasa putus asa.
Ketiga hewan jantan di halaman melihat kejadian itu dengan melamun, tidak memperhatikan sosok yang mendekat. Pemimpin suku elang, Yun Fei, bingung. Kenapa di depan pintu tidak masuk? Mendengar suara, Mo Yu yang pertama menoleh. Saat di gerbang gunung ia melihat Yun Fei dari jauh. Tahu bahwa dia adalah pemimpin suku elang. Ia mengangguk sedikit memberi salam. Sementara tatapan Ye Qiu menilai Yun Fei dari atas ke bawah, lalu tanpa suara mundur setengah langkah. Xie Sun melihat gerakannya dan tertawa dalam hati. Ular dan elang adalah musuh alami. Takut begini pada suku elang tapi masih mau sok kuat. Yun Fei tertawa renyah, mengangkat tangan mempersilakan. Tamu dari jauh, silakan masuk dulu. Mendengar boleh masuk, mata Xie Sun langsung berbinar. Tapi Mo Yu menggeleng menolak. Yan tidak mau melihat mereka. Dia tidak mau membuat Yan kesal. Melihat itu Yun Fei masuk sendirian ke halaman. Namun tatapan ular putih menatap tajam pada pergelangan kaki Yun Fei. Ingatan yang menyakitkan membuatnya gemetar tak terkendali. 18 tahun lalu dia masih seekor anak ular. Ibunya menyembunyikannya di celah batu yang sangat kecil, menangis menyuruhnya bertahan hidup. Dia yang masih kecil tidak mengerti apa yang terjadi, dengan patuh meringkuk di celah menunggu ibunya menjemput. Tapi dia meringkuk di sana seharian semalam. Tak tahan akhirnya lari keluar, baru menemukan suku ular telah dibantai abis. Tak ada yang selamat, dia hanya bisa mengingat orang asing yang melewati celah batu malam itu, yang memiliki 3 tahi lalat di sisi luar pergelangan kakinya. Dan sekarang 3 tahi lalat itu muncul di kaki Yun Fei. Mata Ye Qiu memerah dan napasnya menjadi kasar. Ternyata dia, untungnya Xie Sun menyadari kondisinya yang aneh dan memanggilnya, baru membuatnya sadar dari kehilangan kendali. Di dalam rumah, Yun Fei penuh senyum. Tapi senyum itu tidak sampai ke mata. Pertama berterima kasih pada Bai Yan, lalu bicara tentang pengajaran beberapa keterampilan bertahan hidup kepada suku elang secara cuma-cuma. Kemudian menyebutkan bahwa malam ini ada pesta api unggun di suku, mengundang mereka datang bersama. Melihat gadis itu mengangguk setuju, barulah dia pergi. Setelah dia pergi, Bai Yan berjalan menuju ketiga hewan jantan itu. Melihat ini Ling Che baru sadar ada orang lain. Yao Ze, siapa mereka? Penampilannya mencolok sekali. Sepertinya mereka adalah mantan suami Yan. Seketika rahang Ling Che jatuh. Mantan suami kenapa bisa sampai menyusul ke sini? Di sisi lain, ketiga hewan jantan melihat Bai Yan mendekat dan merasa agak gugup. Tak disangka gadis itu malah berkata, "Setelah lewat malam ini, kalian bawalah Chen Ran pergi. Nanti jangan pernah datang lagi." Xie Sun panik ingin maju menarik tangannya, tapi dihindari oleh gadis itu dengan memiringkan badan. "Kalian juga sudah lihat, aku hidup sangat baik di sini." Kata-katanya bagaikan pisau tajam yang mengiris ketiga hewan jantan itu berkali-kali. Tenggorokan Ye Qiu terasa pahit. "Yan, aku tidak mau pergi. Aku ingin menemanimu. Sebelumnya kami dikendalikan oleh teknik Zuyu milik Nuoya, baru mengatakan hal-hal yang tidak tulus itu. Aku tidak berharap kau memaafkan, tapi berikan aku kesempatan untuk mengejarmu kembali." Mendengar itu hati gadis itu terguncang hebat. Ternyata ulah Nuoya, perasaannya sesaat menjadi rumit. Tangan Mo Yu di samping badannya mengepal. "Asalkan kau tidak mengusir kami pergi, kami mau melakukan apapun." Tapi gadis itu memejamkan mata. Hubungan di antara mereka sudah retak. Begitu teringat keputusasaan saat ia hamil dan pendarahan waktu itu, ia merasa daripada menghadapi mereka, lebih baik diputus saja. "Satu-satunya tuntutanku adalah melampiaskan kemarahan." Ye Qiu menatapnya dalam-dalam, sudah membuat keputusan. "Boleh pergi, aku tidak akan tinggal lama." Begitu selesai bicara dia yang pertama berbalik. Duduk di bawah pohon sambil memejamkan mata. Melihat ada yang setuju, Bai Yan tidak tinggal lebih lama, berbalik masuk ke halaman. Xie Sun hampir mati karena marah. "Ye Qiu,
Kita sudah sepakat bersama-sama mengejar Yan kembali. Kenapa kau begitu mudah menyerah? Tapi mata pria itu melintas kilatan licik. Dia akan pergi, tapi dia tidak akan pergi sendirian. Dia akan membawa Yan pergi. Segera pesta api unggun suku resmi dimulai. 2 elang mengikuti Bai Yan keluar pintu. Ketiga hewan jantan juga mengikuti langkah demi langkah. Melihat mereka duduk, Yun Fei menyuruh orang menyajikan arak buah buatan suku. Mengangkat gelas ke arah Bai Yan untuk berterima kasih secara resmi atas kontribusi gadis itu pada suku. Melihat Bai Yan menghabiskannya, Yun Fei melirik sekilas ke beberapa hewan jantan di belakangnya. Di matanya terlintas senyum kemenangan. Wanita itu demi membalas dendam pada Bai Yan, ternyata menyuruhnya membantu memasukkan obat pemutus cinta ke dalam arak. Benar-benar kejam. Tapi membantunya juga berarti membantu dirinya sendiri. Dia tidak rugi. Bai Yan sama sekali tidak tahu hal ini. Pulang ke rumah dia langsung tertidur karena lelah. Sampai samar-samar merasakan guncangan, baru terbangun dari tidurnya. Begitu melihat, dia sangat terkejut. Ular putih ternyata memanfaatkan saat dia tidur untuk membawanya keluar dari suku elang. Entah kenapa dia hanya merasa kesal pada pria itu. Rasa cinta yang dulu entah pergi kemana. Ye Qiu, lepaskan aku. Melihat pria itu tidak mendengarkan, dia juga marah. Langsung mengambil belati dari ruang dimensi dan menusukkannya ke lengan pria itu. Ular putih mengerang tertahan dan perlahan berhenti, tapi tetap tidak melepaskannya. Kau kemarin sudah setuju untuk meninggalkan suku elang. Sekarang apa maksudnya ini? Apa kau benar-benar menganggap aku tidak punya emosi? Cahaya bulan menembus awan dan menyinari mereka. Gadis itu baru sadar di dada lawannya ada noda darah. Pria itu dengan wajah pucat menatapnya. Bai Yan terpaku, tidak mengerti apa yang terjadi dalam waktu setengah malam. Aku berjanji padamu aku akan pergi. Tapi aku tidak bilang tidak akan membawamu pergi. Soal melampiaskan amarah, aku tidak setuju. Mendengar ini gadis itu memaki dalam hati, dasar orang gila. Dia terlalu licik, memanfaatkan celah bahasa. Yang lebih membuatnya tidak percaya adalah kalimat selanjutnya. Kau tidak bisa kembali lagi. Aku sudah melukai Yun Fei. Kepala Bai Yan seakan meledak. Apa kau gila? 4 suku menandatangani perjanjian damai. Saling menjaga untuk mempertahankan kedamaian. Ye Qiu meskipun seekor ular tapi tumbuh di suku harimau. Tindakan ini sama saja dengan mendorong suku harimau ke ujung tanduk. Tapi di dasar mata ular putih justru muncul kegilaan. Aku memang gila. Kalau tidak karena Yun Fei membantai suku ular, bagaimana mungkin aku tidak punya keluarga? Aku hanya benci tidak bisa membunuhnya. Kalimat itu membuat gadis itu terpaku. Petunjuk yang tadinya samar tiba-tiba menjadi jelas. Kenapa Chen Ran bisa terluka parah dan dilempar ke jurang? Tapi ketiga anaknya masih di suku elang. Dia harus kembali. Aku tahu kau tidak bisa meninggalkan mereka. Saat pesta tadi aku sudah menyuruh Xiao Qing membawa mereka kembali ke suku harimau. Aku tidak akan membohongimu. Kau sekarang ikut aku pergi. Sudah sampai sini, apa kau tidak mau kembali ke suku harimau untuk membuat perhitungan dengan Nuoya? Bai Yan terdiam. Tentu saja dia juga membenci Nuoya. Ayo, mendengar itu mata ular putih berbinar. Lalu ia membuka jalan di depan. Tepat saat itu Xiao Qing terbang dengan panik dari kejauhan. Tuan, Tuan, dia langsung menubruk ke pelukan gadis itu. Aku sudah menyembunyikan anak-anak. Tuan cepatlah pergi lihat. Suku harimau, mereka semua mati. Apa? Tubuh Bai Yan lemas, buru-buru ditangkap oleh Ye Qiu. Dia menyuruh Xiao Qing menjaga ketiga anak serigala, lalu bersama Ye Qiu pergi ke suku harimau. Tempat ini dipenuhi mayat. Pemimpin suku Bai Yuan disiksa dan digantung di tiang utama alun-alun. Di mana-mana ada potongan tubuh yang dibunuh dengan kejam. Bau amis darah membubung ke langit. Bai Yan mundur selangkah dengan kaget. Meskipun suku mengusirnya dan membuatnya hampir mati,
tapi dia tidak pernah menginginkan pembantaian suku. Dia hanya berpikir untuk tidak pernah kembali ke sini lagi. Ye Qiu di samping berkata dengan nada berat, "Cari lagi, siapa tahu masih ada yang selamat." Keduanya berpencar untuk mencari orang. Tidak jauh dari sana terdengar dua suara mendarat. Yao Ze dan Ling Che mendarat dengan berputar. 3 hewan jantan lainnya juga muncul di alun-alun. Xie Sun yang awalnya datang mengejar Bai Yan, melihat pemandangan ini hampir menjadi gila. Ini semua adalah anggota sukunya. Kenapa bisa begini? Dia baru pergi beberapa hari. Dia memukul tanah dengan keras sambil menggertakkan gigi. Ini Nuoya. Pasti ini perbuatan Nuoya. Aku mau membunuhnya. Pupil mata emasnya tertular aura jahat. Mo Yu menahan bahunya. Tenanglah. Dia tumbuh di suku harimau sejak kecil. Rasa benci di hatinya tidak kalah sedikit pun. 2 elang memegang tangan Bai Yan di kiri dan kanan. Yao Ze dengan cepat menjelaskan. Pemimpin diserang. Pengawal Zhan Yu bersikeras ingin menangkap pelaku utamanya. Dia melirik Ye Qiu. Suku elang bukan tempat sembarangan. Kami keluar mencarimu. Tidak disangka. Bai Yan berkata dengan suara berat. Aku mengerti. Cari orang dulu. Hidup atau mati, bawa semuanya ke alun-alun. Baik, sebelum pergi Ling Che memeluknya dengan cemas. Yan, jangan takut. Aku ada di sini. Selamanya di sini. Dalam perjalanan ke sini, Mo Yu sudah menceritakan masa lalu Yan pada mereka. Mereka juga tahu dia adalah adik pemimpin suku harimau. Semakin Yan tenang, semakin dia takut. Bai Yan menelan rasa pahit di tenggorokannya. Tenang saja, aku tidak apa-apa. Para hewan menyebar. Bai Yan menurunkan mayat Bai Yuan dari tiang bambu. Mata Bai Yuan masih melotot. Mati dengan penasaran. Dia mengambil air dan sapu tangan. Membersihkan noda darah di tubuh Bai Yuan sedikit demi sedikit. Lalu menutup kedua matanya. Setelah sekian lama dia menghela napas panjang. Meskipun aku bukan adikmu, tapi bagaimanapun aku sudah menempati tubuhnya begitu lama. Xie Sun sebagai darah terakhir suku harimau, aku akan membawanya mencari kebenaran dan membalaskan dendam kalian. Tenanglah. Selesai bicara dia membungkuk pada Bai Yuan. Satu persatu mayat dibawa ke alun-alun. Hati Bai Yan semakin tenggelam. Sampai akhirnya Yao Ze yang terakhir terbang kembali. Di pelukannya dia menggendong seorang betina. Yan, cepat sini. Masih ada satu yang hidup. Mata semua orang berbinar. Gadis itu mendekat baru sadar orang di pelukannya adalah Jiao Yue. Dia sudah koma karena demam tinggi. Bai Yan segera mengobatinya. Semua orang suku harimau ada di sini. Xie Sun datang melihat, langsung sadar Nuoya tidak ada. Ini pasti tidak lepas dari hubungannya. Keinginan membunuh Nuoya mencapai puncaknya. Sementara Ye Qiu berjalan ke sisi Bai Yan. Yan, apa menurutmu Nuoya yang cuma seorang betina bisa melakukan sebanyak ini? Nasib suku harimau sangat mirip dengan suku ular. Dia sebenarnya lebih curiga pada Yun Fei. Tapi karena ada Yao Ze di sana, dia tidak menyebut nama. Bai Yan tahu makna tersirat ucapannya. Tidak peduli dia atau orang yang kau maksud, kalau berani membunuh, maka harus siap dibunuh. Saat ini Yao Ze yang di samping baru bicara. Ye Qiu menyerang pemimpin di suku elang. Aku harus membawanya kembali menemui pemimpin. Yun Fei sangat baik pada orang-orang suku. Dia harus memberi mereka penjelasan. Ular putih sama sekali tidak gentar. Kau bermimpi. Tidak bisa membunuh Yun Fei itu karena dia tua dan licik. Tapi Anda, kita bisa mencobanya. Kedua hewan jantan saling berhadapan. Yao Ze mundur selangkah dan berkata, aku bisa tidak membawamu kembali. Asalkan kau memutuskan hubungan dengan Yan dan tidak melibatkannya lagi. Ular putih menolak tanpa pikir panjang. Dia tidak memusnahkan satu klan pun seperti yang dilakukan Yun Fei. Itu sudah terhitung sangat baik hati. Elang busuk ini ternyata berani melompat-lompat di depannya. Tepat saat itu,
Yun Fei ternyata membawa Zhan Yu dan sepasukan besar elang terbang mendekat. Menghadapi suku elang yang mengejar ular putih, keempat suami berdiri tegak melindungi gadis itu di depan. Melihat mayat-mayat berserakan di alun-alun, pasukan suku elang juga tertegun di tempat. Gadis itu memanfaatkan kesempatan ini dengan memegang lengan Yao Ze, berpura-pura takut dan berkata pada pemimpin suku elang. "Pemimpin, saya khawatir ada orang dari dua suku lain yang berniat jahat. Tidak menutup kemungkinan suku elang akan menjadi musuh suku harimau berikutnya. Menghadapi musuh besar, saya memohon pemimpin untuk menuntut keadilan bagi suku harimau." Yun Fei belum sempat bicara, pengawal di sampingnya, Zhan Yu, sudah lebih dulu menyatakan ketidakpuasan. "Menuntut keadilan tentu bisa, tapi suamimu telah melukai pemimpin kami. Kau harus memberi kami penjelasan." Mendengar itu, gadis itu mengangkat tangan dan melepaskan kekuatannya. Tak butuh waktu lama, luka Yun Fei pun sembuh. Bai Yan baru melanjutkan aktingnya. "Pemimpin, suku ular itu picik. Begitu mendengar saya mau menceraikannya, dia langsung marah. Siapa sangka dia terlalu banyak minum di pesta, lalu salah mengira Anda sebagai Yao Ze. Masalah ini terjadi karena kelalaian saya. Mohon pemimpin serahkan dia kepada saya untuk dihukum." Mendengar ini, Yun Fei diam-diam mengamati gadis itu. Melihat lawannya tampak sangat sedih dan hancur, apakah dia yang terlalu banyak berpikir? Ye Qiu benar-benar hanya salah orang dan bukan ingin membalas dendam. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menjadi orang baik. "Kalau begitu ikuti saranmu." Rencana berhasil. Gadis itu menatap Xie Sun dan Ling Che, menyuruh mereka mengurung Ye Qiu di ruang bawah tanah menunggu hukuman. Ular putih baru saja ingin melawan, namun saat melihat tatapan dingin gadis itu, dia tiba-tiba terdiam. Jantungnya terasa sakit seperti ditusuk jarum. Gadis itu tidak menjelaskan banyak, langsung menyuruh dua hewan jantan membawanya pergi. Setelah itu rombongan mereka pergi ke bekas rumah Bai Yan untuk istirahat sejenak. Tempat ini sudah dibersihkan dengan sangat rapi oleh Mo Yu. Setelah menidurkan anak-anak di kamar, dia mulai memasak untuk gadis itu. Hanya rubah kecil dengan mental 3 tahun yang gelisah dan memegang erat gadis itu, tidak mau lepas. Mata Xie Sun memerah, tenggorokannya terasa pahit. Dalam hati dia bersumpah pasti akan membalaskan dendam anggota sukunya. Tepat saat ini, satu-satunya yang selamat dari suku harimau, Jiao Yue, berlari keluar dari kamar tamu. Tepat menabrak Yun Fei yang baru masuk dan seketika berteriak histeris. "Pembunuhan! Ada pembunuhan! Banyak darah!" Sambil berkata begitu dia lari keluar. Melihat ini Xie Sun buru-buru menyusul. Mental Jiao Yue saat ini tidak normal, kalau lari keluar takutnya dia tidak bisa melindungi diri. Terhadap hal ini Bai Yan menyatakan permintaan maaf yang mendalam. "Pemimpin, Jiao Yue menyaksikan anggota sukunya dibantai jadi kesadarannya terganggu. Mohon jangan dimasukkan ke hati." Sementara Yun Fei berekspresi seperti biasa dan tersenyum ramah. Mulutnya bilang tidak apa-apa, tapi di dasar matanya muncul niat membunuh. Gadis itu selesai bicara lalu membiarkan Yun Fei dan yang lain di ruangan itu, sementara dia sendiri masuk ke kamar tidur. Di dalam, 3 anak serigala sedang tidur nyenyak. Di samping mereka, Xiao Qing meringkuk di sudut tempat tidur dengan ekspresi linglung. "Xiao Qing, kenapa?" Mendengar suaranya, Xiao Qing tiba-tiba terbang ke pelukannya, emosinya runtuh. "Tuan, apa kau ingin menyelamatkan mereka?" Bai Yan mendengar ini hatinya bergetar. Dia menoleh dan menyuruh rubah kecil yang mengikutinya untuk keluar dulu. Rubah mental 3 tahun itu tidak mau. "Aku akan marah." Satu kalimat itu membuat rubah kecil menurut, buru-buru melepaskan pegangannya dan berjalan keluar dengan langkah kecil, tak lupa mengerucutkan bibir sambil menutup pintu pelan-pelan. Gadis itu baru bertanya, "Xiao Qing, apa maksudmu? Anggota suku sudah mati, apa masih ada cara?" Mata Xiao Qing berkaca-kaca, emosinya meluap.
Aku ingin menyelamatkan mereka. Tuan, maafkan aku. Sejak Mina mati, seharusnya aku sudah melakukan ini. Tapi waktu itu aku terlalu lemah. Kalau ambil risiko aku akan mati. Aku berpikir karena dia begitu menyebalkan, biarlah kalau mati. Tapi aku tidak menyangka akan melibatkan Tuan. Kau diusir dari suku, membuatmu menderita begitu banyak. Gadis itu mengelus kepalanya. Bicara ngawur lagi. Baik kematian Mina maupun aku diusir, itu bukan salahmu. Mulai sekarang tidak boleh bicara begitu lagi. Namun Xiao Qing seolah menjadi dewasa dalam semalam. Aku mungkin sudah mengerti takdirku selamat untuk apa. Dipungut oleh Yan dan dibawa ke suku harimau adalah demi hari ini. Tuan, ayo kita selamatkan mereka. Aku butuh bantuanmu. Bai Yan terdiam sejenak lalu mengusap kepala naga itu. Baik, apa yang harus aku lakukan? Xiao Qing terbang ke udara dan memejamkan mata. Tak lama kemudian, tanduk tajam di kepalanya perlahan lepas dan terbang, berubah menjadi bola bercahaya. Xiao Qing seolah kehilangan tenaga dan jatuh dari udara, suaranya terdengar lelah. Tuan, pegang itu. Aku akan mengirimmu mencari Chen Xinglan. Mendengar itu Bai Yan secara naluriah menangkap bola itu. Bersamaan dengan itu, jendela didobrak keras. Seekor elang terbang masuk, langsung menuju bola cahaya yang melayang di udara. Itu adalah Yun Fei. Melihat itu gadis itu kaget. Dia berniat membuka kedoknya. Tuan, jangan biarkan dia mendapatkannya. Di saat genting, Bai Yan melompat menerjang. Bersamaan dengan itu ia mengeluarkan pistol dari ruang dimensi dan menembak. Suara ledakan memekakkan telinga. Yun Fei yang awalnya tidak mempedulikan pipa hitam itu, langsung tertembak tepat di jantung dan terpental keluar. Gadis itu memanfaatkan kesempatan untuk menggenggam erat bola cahaya. Detik berikutnya dia langsung menghilang dari tempat itu. Mendengar keributan, beberapa hewan jantan di luar menendang pintu hingga terbuka. Mo Yu yang pertama menerobos masuk. Melihat gadis itu menghilang, hatinya terkejut. Xiao Qing yang lemah di samping berkata dengan napas putus-putus. Dia orang jahat, tangkap dia, jangan biarkan dia menyakiti adik-adik. Setelah bicara dia pun jatuh pingsan. Mendengar itu tatapan Mo Yu menjadi tajam, dengan cepat menyerang Yun Fei. Melihat situasi tidak menguntungkan, Yun Fei segera menahan rasa sakit di jantungnya dan kabur lewat jendela. Melihat itu serigala hitam dan rubah emas segera mengejar. Sementara Yao Ze berdiri di pintu bingung harus berbuat apa. Apa maksudnya pemimpin adalah orang jahat? Kemana Yan pergi? Sementara Bai Yan yang mereka khawatirkan hanya merasakan tubuhnya jatuh dengan kecepatan tinggi. Rasa kehilangan gravitasi yang kuat membuat napasnya sesak. Di bawahnya, para pemimpin suku besar sedang berkumpul merundingkan cara menjaga perdamaian antar suku. Tiba-tiba pemimpin harimau berseru. Kalian lihat, di langit ada betina. Semua pemimpin mendongak. Benar saja terlihat seseorang sedang jatuh dengan cepat. Saat mendarat, Bai Yan berguling dengan gesit, mendarat dengan posisi setengah berjongkok. Melihat ada orang, dia baru mau bicara, tapi kedua matanya terbalik dan dia pingsan. Pemimpin suku harimau hampir tidak percaya. Jatuh dari langit tapi tidak mati, apakah dia dewa atau siluman? Pemimpin suku kelinci dengan tegas berkata, "Selamatkan dulu orangnya, mungkin dia penjelmaan dewa hewan." Di dunia nyata, Yun Fei yang terluka parah terbang cepat ke hutan malam abadi untuk bersembunyi. Dengan keringat bercucuran dia merobek baju kulitnya, memperlihatkan jantung yang berbeda dari biasanya. Itu adalah sebuah manik berwarna merah. Bahkan bentuknya sama dengan yang digambar Xiao Qing. Ini adalah benda yang dia curi dari seorang betina 1000 tahun yang lalu. Dia memberinya makan dengan darah segar agar dirinya bisa hidup abadi. Sayangnya energi manik ini mulai memudar. Awalnya dia ingin merebut manik yang diubah Xiao Qing sebagai pengganti, tapi tak disangka malah dilukai oleh Bai Yan. Sementara itu saat Bai Yan bangun, matanya bingung dan kepalanya kosong.
Dia hanya ingat harus mencari Chen Xinglan lalu pulang. Dia menunduk melihat manik yang digenggam erat di tangannya, insting memberitahunya bahwa itu sangat penting. Baru saja menyimpan manik itu, beberapa pemimpin suku masuk. Pemimpin harimau, Yuan Yi, membawa daging babi hutan mentah di tangannya. Lapar ya, makanlah dulu. Tapi Bai Yan secara naluriah berkata, tidak bisa dimakan, nanti sakit. Lalu dengan naluri dia mengambil daging itu, menyalakan api di mulut gua, dan menusuk daging dengan ranting pohon untuk dipanggang. Melihat ini para hewan ternganga. Betina ini sungguh tidak sederhana. Yuan Yi yang pertama bertanya, apa keahlian ini bisa diajarkan pada kami? Gadis itu tidak pelit ilmu, mengajari mereka membuat api dan memasak. Dari obrolan, mereka baru tahu gadis itu ingin mencari Chen Xinglan, setelah ketemu dia akan pulang. Tiba-tiba mata pemimpin suku serigala berkilat dan berbisik. Karena dia begitu hebat, kakak, bagaimana kalau tanya apakah dia punya cara agar beberapa suku besar bisa berbagi kedamaian? Chen Xinglan hanya ada di suku harimau. Kalau dia benar punya cara, kau bisa menukarnya dengan Chen Xinglan. Yuan Yi yang orang baik berpikir sejenak lalu setuju. Maka dia memberitahu rencana itu pada Bai Yan. Gadis itu menyanggupinya. Dia menggunakan poin untuk menukar patung dewa dari sistem, mendirikan kuil dewa hewan, dan menggunakan kekuatan manik untuk membuat semua pemimpin bersumpah bersama. Pelanggar perdamaian akan mati. Melihat mutiara naga yang memancarkan cahaya di atas kepala mereka, pemimpin suku elang, Yun Fei, leluhur, secara naluriah maju selangkah, agak terpesona. Setelah upacara selesai, mereka tidak boleh saling menyerang, jika tidak penyerang akan terkena dampaknya sendiri. Semua hewan terkejut dengan caranya. Apakah dia dewi? Tapi saat dia menyelesaikan tugas dan pergi bersama pemimpin harimau ke gunung tempat menanam Chen Xinglan, mereka menemukan gunung itu terbakar hebat. Semua Chen Xinglan hangus. Hati gadis itu dipenuhi amarah dan kesedihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menggunakan keterampilan hidup yang dia ajarkan untuk menghancurkan jalan pulangnya. Yuan Yi meski baik tapi tidak bodoh. Sekilas dia tahu ada yang tidak ingin Bai Yan pergi. Tapi dia sendiri juga merasa hina. Satu-satunya tanaman Chen Xinglan yang sudah kering ada di badannya. Tapi yang lebih gawat, Bai Yan turun gunung dengan linglung, dan saat meraba saku secara naluriah, dia menemukan maniknya hilang. Gadis itu panik, berlari kembali ke atas gunung. Tapi dia mencari selama 7 hari 7 malam, maniknya tetap tidak ditemukan. Hatinya perlahan tenggelam. Tanpa mutiara naga, dia benar-benar tidak bisa kembali. Melihatnya putus asa, Yuan Yi akhirnya tidak tega. Dia mengeluarkan bunga kering itu dari balik bajunya. Xiaoqi, itu nama yang mereka berikan untuk gadis yang hilang ingatan itu. Chen Xinglan yang sudah kering, apa kau masih mau? Hati yang jatuh ke dasar jurang seketika hangat kembali. Bai Yan mengambil bunga kering dari tangannya, mengangguk, dan menanam bunga itu di tanah spiritual dalam ruang dimensinya. Dengan begitu siapa tahu masih bisa diselamatkan. Pemimpin harimau membujuknya agar tidur sebentar, dia akan mengatur orang untuk lanjut mencari. Bai Yan tidak punya cara lain, hanya bisa kembali istirahat. Sementara di sisi sini 1000 tahun kemudian, Ling Che memeluk Xiao Qing dan meraung. Sudah sebulan, kenapa Yan belum muncul? Kau kembalikan Yan padaku. 5 hewan jantan duduk di ruang tengah, menatapnya mengguncang Xiao Qing sampai pusing. Kakak, taruh aku di meja. Aku akan cari cara menemukan Tuan. Sebenarnya dia juga tidak bisa tenang. Perhitungan waktunya sudah hampir habis. Maka Bai Yan di sisi sana yang tidur di ranjang batu, samar-samar mendengar suara yang akrab. Tuan, bangun, waktunya pulang. Kau tidak boleh terus tinggal, nanti tersesat di masa lalu. Tuan, Bai Yan mengikuti arah suara dan terus mengejar. Ingatan yang disegel perlahan pulih. Tubuhnya dalam tidur sedikit demi sedikit memudar.
Saat Yuan Yi datang, dia menemukan Bai Yan sudah tidak ada. Menyadari gadis itu sudah pergi, dia terpaku di tempat sangat lama. Kemudian orang-orang suku mulai membangkitkan kemampuan. Yuan Yi menetapkan dia yang menghilang sebagai dewi. Saat Bai Yan muncul dari udara kosong, keenam hewan jantan serentak maju menangkapnya. Namun gadis itu tiba-tiba memuntahkan darah segar. Air mata mengalir di pipinya. Beberapa suami saling pandang, mata mereka penuh kekhawatiran. Yan, kau kenapa? Tapi Bai Yan masih tenggelam dalam pikirannya. Dia dipermainkan oleh sistem. Dia seperti boneka yang didorong untuk pergi menjadi dewi. Kuil Dewa Hewan adalah buatannya, perjanjian damai juga buatannya. Beberapa hewan jantan melihat kondisinya, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya 3 anak serigala keluar dari kamar. Mencium bau ibu mereka langsung menubruk ke pelukannya. Gadis itu menghentikan air matanya, perlahan menenangkan ketiga bocah itu. Ping An dan Si Le tidak berani menindih perut ibu mereka, tahu di dalamnya ada adik bayi. Melihat emosinya mereda, para suami baru bisa bernapas lega. Chen Ran jongkok di depannya dan tersenyum lebar. Kakak, aku sangat merindukanmu. Tingkahnya yang minta dielus membuat gadis itu perlahan kembali bersemangat. Saat anak-anak mengantuk, gadis itu menyuruh Yao Ze menggendong mereka masuk tidur. Mo Yu buru-buru maju selangkah. Biar aku saja. Mendengar itu gadis itu menatapnya sekilas tanpa bicara, tanda setuju. Ling Ce dengan lembut menghapus noda darah di bibirnya, matanya penuh rasa sakit. Aku tidak apa-apa, jangan khawatir. Dia sepertinya kembali ke sosok yang dulu, hanya saja di dasar matanya ada ketajaman. Dia mengeluarkan Chen Xinglan dari ruang dimensi. Xiao Qing, aku sudah dapat. Selamatkan mereka. Xiao Qing ragu menerima Chen Xinglan yang mekar kembali. Tuan, kau baik-baik saja. Ini tidak mendesak, toh mereka sudah busuk, tidak menyelamatkan juga tidak apa-apa. Dia sungguh khawatir dengan kondisi Bai Yan sekarang. Tapi gadis itu berkata serius. Harus diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, dia juga harus menjadi pemimpin suku harimau. Baiklah Yan. Xiao Qing tidak ragu lagi, memeluk Chen Xinglan dan terbang keluar. Yao Ze menuntun Bai Yan berjalan keluar, hewan jantan lainnya juga mengikuti. Xiao Qing terbang sangat tinggi, tubuhnya tiba-tiba membesar. Wujud naga yang ganas dan berwibawa membuat semua orang terkejut. Dia membungkus Chen Xinglan dengan kekuatan spiritual. Bunga itu memancarkan cahaya menyilaukan. Segera setelah itu Chen Xinglan berubah menjadi titik-titik cahaya yang menyebar ke segala arah, menyelimuti seluruh suku harimau. Setelah itu tubuh Xiao Qing menyusut cepat, kembali ke pelukan gadis itu dengan lemah. Mo Yu, kalian pergilah lihat apakah orang-orang itu sudah hidup. Gadis itu sendiri membawa Yao Ze dan Ling Ce masuk ke hutan. Dia menyerap energi spiritual secara gila-gilaan, lalu menyuntikkannya ke tubuh Xiao Qing. Sampai Xiao Qing bergerak dan memanggilnya, gadis itu baru berhenti. Dan tingkat kemampuannya juga naik ke tingkat 6. Obat pemutus cinta yang diberikan Yun Fei perlahan menghilang sedikit demi sedikit berkat peningkatan kemampuan itu. Setelah memasukkan Xiao Qing kembali ke ruang dimensi untuk istirahat, Bai Yan baru menghela napas lega. Dia berkata lembut pada 2 suami yang menjaganya. Ayo kita pulang, lapar sekali. Melihat itu Ling Ce tersenyum cerah. Baik, kita segera pulang, suruh Yao Ze buatkan makanan enak. Yao Ze memutar bola mata ke arahnya tanpa berkata apa-apa, lalu melaporkan situasi terkini pada gadis itu. Yun Fei kabur kembali ke suku Elang. Pasukan pengawal yang dibawanya sudah kami tangkap. Sejak Yun Fei menyerang Bai Yan, mereka akhirnya percaya pemimpin mereka bukan orang baik. Yan, selanjutnya apa rencanamu? Kedua elang itu menatapnya serius. Sepertinya asal Bai Yan memberi perintah, mereka akan berubah menjadi pisau paling tajam di tangannya. Gadis itu berdeham pelan dan berjalan ke arah luar hutan.
Yun Fei cukup menjaga kalian selama ini. Hari ini aku bermusuhan dengannya, apa kalian rela membantuku? Mendengar itu Ling Che berlari kecil ke sisinya, menggenggam tangannya. Yan, aku pernah bersumpah pada Dewa Hewan. Hatiku bisa dilihat langit, demi kau seorang aku bisa melawan ribuan orang. Yao Ze pura-pura tidak sengaja menyelip di antara keduanya. Hatiku juga sama, sebenarnya mereka juga selalu curiga dengan kematian orang tua mereka. Didorong oleh Yao Ze, Ling Che mendecih dan melotot padanya, lalu lari ke sisi lain gadis itu. Melihat ini gadis itu menggeleng tak berdaya. Suami banyak, pertengkarannya juga bikin pusing. Saat kembali ke suku harimau, semua orang berkumpul di pintu keluar hutan. Bai Yuan berdiri paling depan. Anggota suku yang mati mengenaskan hidup kembali. Mengetahui segalanya, emosi mereka campur aduk. Merasa bersalah, berterima kasih, dan terkejut pada Bai Yan. Melihatnya kembali, semua orang serentak berlutut. Terima kasih Dewi, tidak membenci kami dan menyelamatkan ratusan nyawa suku harimau. Bai Yuan mendongak menatapnya dengan suara serak. Yan, kakak minta maaf padamu. Dulu aku kerasukan setan mengusirmu. Kau tidak mendendam malah menyelamatkan kami. Aku mewakili suku harimau bersujud minta maaf padamu. Gadis itu menerima rasa terima kasihnya, tapi dia tidak menolong dengan cuma-cuma. Kau punya permintaan apa? Katakan saja, suku akan berusaha sekuat tenaga melakukannya untukmu. Yang lain juga ikut menyetujui. Melihat ini gadis itu mengangguk puas. Sangat sederhana, aku mau jadi pemimpin. Yang tidak dikatakannya adalah bukan hanya suku harimau, dia juga mau jadi pemimpin 3 suku lainnya. Tapi begitu kalimat ini keluar, para hewan saling pandang, ragu-ragu. Di benua Siguang belum pernah ada sejarah betina menjadi pemimpin. Bai Yan, bisakah? Tuan rumah, ini tidak ada dalam lingkup tugasmu. Bocah itu akhirnya keluar. Bai Yan tersenyum dingin dan berkomunikasi dengan sistem. Menyelamatkan orang juga bukan lingkup tugasku. Dulu saat suku harimau dihipnotis Nuoya kau pasti tahu, tapi kau tidak memberitahuku. Sengaja mendorongku mengikuti alur cerita untuk menyelamatkan orang. Sekarang melihatku lepas kendali. Sistem diam sejenak lalu minta maaf. Kita buat kesepakatan. Kau tahu aku butuh banyak poin. Membeli penawar virus zombie demi persiapanku pulang nanti. Tapi sekarang cara dapat poin hanya dengan melahirkan anak. Aku tidak bisa melahirkan sebanyak itu. Hewan sangat susah hamil. Kau berikan diskon 90% untuk semua pil kesuburan di toko. Aku grosirkan ke orang yang butuh. Tapi poin anak yang lahir tetap dihitung. Tuan rumah, kau ini mau untung tanpa modal. Tapi gadis itu sama sekali tidak takut. Lalu kenapa? Ini hutangmu padaku. Kalau kau beritahu kebenarannya lebih awal, aku tidak akan kecewa pada mereka. Meski tidak dapat poin sebanyak itu, aku sudah lama menyelesaikan tugas dan pulang. Rencananya ditebak, sistem lama tidak bicara. Ragu sejenak akhirnya setuju. Misi tersembunyi dipicu. Menyatukan 4 suku, hadiah 1000 poin. Dan pil kesuburan di toko semua didiskon 90%. Bai Yan baru puas. Tepat saat Bai Yuan yang sudah berpikir jernih bicara. Baik, aku setuju. Seketika kekasih Mina cemas. Pemimpin, bagaimana bisa? Dia memang menyelamatkan kita, tapi menyerahkan nasib suku ke tangan betina, bukankah terlalu gegabah? Terhadap orang tak tahu terima kasih ini, Bai Yan bahkan tidak melihatnya. Kalau begitu bicara dulu bagaimana Mina mati. Seketika kekasih itu merasa bersalah, nyalinya ciut. Di sampingnya, suami Mina yang lain, Jie Sen, akhirnya tidak tahan dengan hukuman nurani dan mengakui fakta. Merekalah yang bersekongkol dengan Nuoya membunuh Mina, lalu memfitnah Bai Yan. Kebenaran terungkap. Dia langsung menyuruh orang menjebloskan mereka ke penjara seumur hidup. Tanpa suara penolakan, Bai Yan lancar menjabat sebagai pemimpin suku harimau. Urusan resmi selesai,
masing-masing pulanglah istirahat. Besok pagi ikut aku ke suku elang. Dendam dan masalah harus ada penyelesaiannya. Setelah orang-orang pergi, dia menyuruh beberapa suami, Xie Sun, dan Chen Ran tinggal untuk melindungi betina suku. Selesai bicara masih tidak tenang, dia mengeluarkan pistol dan memberikannya pada ular putih. Mengajarinya cara pakai, pegang ini, kalau besok kita kalah dan terdesak, ini bisa menyelamatkan nyawa. Keesokan paginya, membawa pasukan pengawal suku elang yang ditawan, semua hewan bersiap berangkat. Ular putih dan 2 elang seperti ksatria setia mengawal di samping gadis itu. Mo Yu membawa 3 anak serigala mengantarnya. Hati-hati, aku akan menjaga suku menunggu kalian kembali. Mendengar itu hati gadis itu terasa hangat. Tersenyum tipis dan melambaikan tangan. Melihat itu hati Mo Yu bergetar. Yan akhirnya tidak begitu menolaknya lagi. Rombongan besar tiba di gerbang gunung suku elang. Terlihat Yun Fei membawa pejantan bersenjata sudah menunggu lama. Terhadap ini gadis itu sama sekali tidak takut. Yun Fei, apa kau masih ingat Xiao Qi? Masih ingat sumpah yang kau ucapkan pada Dewa Hewan? Satu kalimat itu membuat Yun Fei terpaku di tempat. Wajah samar diingatan tiba-tiba menjadi jelas. Kejutan saat pertama kali melihat Xiao Qi jatuh dari langit, serta senyum dan tawanya. Dia dan Xiao Qi-nya bertemu kembali dengan cara seperti ini. Dia terdiam, jantungnya sakit. Bai Yan ingin maju tapi ditarik cemas oleh ular putih. Takut Yun Fei licik dan mencelakainya. Gadis itu menepuk tangannya menenangkan, isyarat tidak apa-apa. Ye Qiu yang tak berdaya hanya bisa melepaskan. Tak disangka gadis yang terlihat lemah itu berjalan mendekat dan dengan garang menamparkan Yun Fei. Tamparan ini mewakili Yuan Yi. Lalu plus, 1 tamparan lagi. Tamparan ini mewakili diriku sendiri. Pipi Yun Fei berdarah, berdiri linglung di tempat. Detik berikutnya gadis itu mencengkeram kerahnya. Membakar Chen Xinglan, mencuri mutiara nagaku, semua kau yang lakukan kan? Aku tidak punya dendam padamu, kenapa kau begitu jahat? Yun Fei tidak berani menatap matanya. Aku tidak ingin kau pergi. Dia terlalu menyilaukan, tak ada yang bisa menangkapnya. Tapi siapa sangka dia tetap menghilang. Para elang melihat pemimpin dipukul tidak membalas, semuanya bingung. Kenapa menyerang suku harimau? Mendengar itu Yun Fei kehilangan tenaga, tidak ada niat menyembunyikan lagi. Dia yang licik dan berkuasa sekian tahun, akhirnya mati di tangan Xiao Qi, dia tidak menyesal. Ternyata dia tidak sengaja bertemu Nuoya. Lawan ingin membangkitkan kemampuan, dia pun membagi kekuatan mutiara naga padanya. Lawan berjanji akan membawa suku harimau tunduk padanya. Tapi saat waktu perjanjian tiba, ternyata dia kabur. Karena marah barulah dia membantai suku harimau. Suku elang yang hadir terkejut di tempat. Tidak percaya pemimpin mereka benar-benar pembunuh gila. Sampai di sini Yun Fei tidak meronta lagi. Membeberkan semua kejahatannya. Yuan Yi, pemimpin suku harimau dulu, suku kelinci, suku macan tutul, suku ular, Chen Jing, Bai Qi, serta orang tua Yao Ze dan Ling Che, semua aku yang lakukan. Hanya karena orang tua mereka memergokinya membunuh orang. Yao Ze mendengarnya dengan hati dingin. Gadis itu hanya merasa jijik. Melihatnya sekilas pun tidak sudi. Putri Yun Fei, Yun Qian, berdiri di tempat dengan wajah kosong. Dia mau gila. Ayah yang dihormatinya kenapa bisa jadi orang seperti ini? Mata Ling Che merah padam karena marah. Maju dan meninju bibir Yun Fei. Keluarganya hancur berkeping-keping, dia malah menganggap musuh sebagai ayah. Terlalu konyol. Yun Fei menoleh memuntahkan darah. Hanya menatap Bai Yan. Masih ada satu hal, ayahmu aku kurung di gua belakang gunung. Mendengar itu hati Bai Yuan terguncang hebat. Buru-buru membawa orang ke tempat yang dikatakan. Kau sudah kuberi obat pemutus cinta. Kali ini para suami tidak bisa tenang. Pantas saja gadis itu berubah menjadi dingin. Ular putih marah mencekik leher Yun Fei.
Penawarnya, tidak ada penawar. Mungkin Tuhan pun membantunya. Dia tidak bisa memiliki Xiaoqi, orang lain juga tidak bisa. Tapi gadis itu tidak panik sedikit pun. Karena dia sudah tanya sistem. Asalkan kekuatan penyembuhan meningkat, efek obat akan hilang sepenuhnya. Sudah selesai bicaranya. Kalau sudah, berangkatlah ke alam baka. Sambil berkata dia mengeluarkan belati dan menancapkannya ke dada Yun Fei. Yao Ze dan Ling Che serentak membuang muka. Batu besar di hati lenyap. Dia membunuh begitu banyak orang tak berdosa, memang pantas masuk neraka. Seiring kematian Yun Fei, mutiara naga di jantungnya juga berubah menjadi debu dan hilang. Yun Qian melihat kondisi ayahnya yang mengenaskan, air mata jatuh deras. Diam-diam menguburkan ayahnya. Bersamaan dengan itu, Bai Yuan muncul memapah Bai Qi yang diselamatkan. Tangan dan kaki lawan ditembus paku tulang. Kondisinya mengenaskan. Pemimpin lama, orang suku harimau agak emosional. Gadis itu yang pertama bicara. Ke rumahku di suku Elang dulu. Aku obati luka ayah dulu. Semua orang setuju. Hanya menyisakan sekumpulan suku Elang yang bingung dan tak tahu arah di tempat. Sepanjang jalan Bai Yuan terus menceritakan kejadian tahun itu. Membuat ekspresi Bai Qi tidak terbaca. Karena paku tulang dan daging sudah menyatu, gadis itu menukar pisau bedah. Setelah membius orang, operasi dimulai. Melihat gerakan putrinya yang terampil, mata Bai Qi berkilat. Tapi dia tidak bertanya apapun. Sampai pengobatan selesai, dia baru mengucapkan kalimat pertamanya hari ini. Kau bukan Yan Yan, kan? Terhadap hal ini gadis itu tidak menyembunyikan. Benar, selain Ye Qiu, Bai Qi adalah orang kedua yang menyadari dia bukan pemilik tubuh asli. Yan Yan, di mana dia? Mendengar itu gadis itu menggeleng jujur. Aku juga tidak tahu, tapi aku tebak mungkin sudah meninggal. Bai Qi mengangguk, sesaat merasa hampa. Gadis itu juga tidak ingin tinggal lama. Kau baru diselamatkan, istirahatlah dulu. Hal lain biar aku yang urus. Keluar rumah, dua hewan jantan sudah menunggu di pintu halaman. Mengetahui ayah Yan sudah tidak apa-apa, Ling Che baru bertanya. Yan, orang suku Elang bagaimana diurusnya? Semua orang menatapnya penuh harap. Jelas menganggapnya sebagai tulang punggung. Bai Yan melihat sekeliling. Yao Ze berseru lantang. Mantan pemimpin banyak mencelakai orang. Tak terhindarkan ada hewan yang pernah dianiaya Yun Fei datang balas dendam. Jika kalian bersedia mengikuti suku harimau, masa lalu tidak akan aku ungkit. Aku jamin bagaimana memperlakukan suku harimau, begitu juga memperlakukan kalian. Dan urusan internal suku Elang sementara akan diurus Yun Qian dan Yao Ze. Aku tidak akan campur tangan langsung. Jika tidak mau, aku juga tidak memaksa. Kalian urus diri sendiri. Ucapan itu ditambah bujukan Yao Ze dan Ling Che, suku Elang dengan tegas memilih bergabung dengan suku harimau. Seiring berjalannya waktu, kedua suku bergaul semakin harmonis. Dan Bai Yan hari ini tiba-tiba sakit perut. Dia mau melahirkan hewan seperti buang air besar. Dengan cepat gadis itu mengeluarkan. Oh tidak, melahirkan bayi perempuan. Putih, lembut, dan sangat lucu. Diberi nama Baile, Ling Che tidak mau melepaskan gendongannya sambil membujuk. Meski ini anak Yao Ze, tapi dia tidak cemburu. Malah merasa dirinya akan merawatnya lebih baik dari Yao Ze. Sementara perhatian Yao Ze sepenuhnya pada gadis itu. Sakit tidak, lapar tidak, ada yang tidak nyaman. Aku pergi buatkan makanan untukmu ya. Pemandangan hangat itu membuat gadis itu tersenyum tulus. Tepat saat ini, seorang balita sekitar 3 tahun menjinjing 3 anak serigala muncul tiba-tiba di depan mereka. Gadis itu hampir melompat kaget. Kau Xiao Qing. Ini aku, Tuan. Wajah pertamaku. Xiao Qing sudah bisa berubah wujud manusia. Dia menerjang ingin memeluk Bai Yan, tapi dihadang oleh 2 elang besar. Kalian mau apa? Melihat tidak bisa memeluk Tuan,
Xiao Qing menggembungkan pipi menatap kedua hewan itu. Ling Ce bicara belak-belakan, kau sudah besar, dan jantan, tidak bisa seperti waktu kecil peluk-peluk tuan sembarangan. Mendengar itu pupil Xiao Qing bergetar. Apa ini benar? Dia masih anak-anak. Sementara Mo Yu memegang buah beri yang dipetik untuk gadis itu, sedang duduk melamun di ambang pintu. Setelah kejadian suku harimau dan elang, dia yang sudah tenang akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Yan yang sekarang dan Bai Yan yang dulu sangat berbeda. Dia terlalu hebat, sama sekali tidak seperti Yan yang dulu lemah dan penakut. Sebuah kesimpulan tumbuh di hatinya. Saat ini anak serigala berlarian keluar. Melihat Mo Yu, mereka mendekat dengan penasaran. Xiao An mengendus-endus, memastikan baunya. Melihat itu hati Mo Yu luluh. Spontan memeluk Xiao An ke pangkuannya. Anak itu melolong. Xiao An mengayunkan cakar, tidak mau bersentuhan intim dengan orang jahat di depannya. Kakak Xiao Qing pernah bilang, serigala ini penjahat besar. Tapi tidak bisa melawannya, hanya bisa menggeliat di tangannya. Sile melihat itu maju membantu menyelamatkan kakaknya. Xiao Le memamerkan gigi, tanpa pikir panjang menggigit lengan Mo Yu. Pria itu mendengus pelan tapi tidak marah. Hanya perlahan menurunkan Xiao An. Menatap Ping An dan Sile dengan sangat damai. Suaranya serak, sangat membenci Kuya. Tiga anak serigala saling pandang bingung. Orang ini kenapa tidak marah? Hati Mo Yu sakit sekali, ingin menyentuh tapi memaksa diri menarik tangan kembali. Tiga bocah ini memperlakukannya seperti musuh. Pasti karena tahu dia jahat pada ibu, makanya tidak menyukainya. Sementara Xiao Le melihat Mo Yu tidak marah, memberanikan diri memanjat kakinya. Menangkap jarinya untuk digigit, anggap saja asah gigi. Xiao Si melihat itu juga memanjat kaki satunya. Meniru adiknya mengasah gigi. Dua bocah itu menggigit dengan gembira. Hanya Xiao An yang menghadapkan pantat ke Mo Yu. Mencari posisi nyaman untuk tiarap. Detik berikutnya terdengar suara lembut pria itu.